Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, konstruksi keempat yang akan kita bahas yaitu konstruksi bidang. Nah, konstruksi bidang yang pertama yang akan kita jelaskan di sini adalah yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk membuat segitiga sama sisi kita menggunakan alat bantu yang namanya jangka. Ya, segitiga sama sisi. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu membuat panjang sisinya dulu. Ya, ini berapa panjangnya kita tentukan. Nah, kita ingin membuat segitiga yang sisi-sisinya ini sama dengan ini, garis ini. Oke, nah setelah membuat atau menentukan panjang sisinya, nah, kemudian kita terapkan atau kita buat salah satu sisi segitiga tersebut. Ya, sembarang saja. Ya, mau garis horizontal, mau vertikal, ya, atau mau miring silakan. Nah, tetapi lebih baik pada posisi yang horizontal. Nah, setelah membuat garis yang merupakan salah satu sisi dari segitiga yang ingin kita buat, nah, kemudian kita membuat busur bantu. Ya, busur bantu dengan jari-jari sama dengan panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut. Ya, dari ujung garis yang kita buat tadi, kita buat busur bantu dengan jari-jari yang sama dengan panjang sisi dari segitiga yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya kita membuat busur yang kedua, ya, yang titik pusatnya di titik di ujung lain dari garis yang kita sudah buat. Ya, ini kita buat busur bantu lagi yang kedua. Nah, busur satu, ya, yang pusatnya tadi kita buat dari sini dengan busur dua yang pusatnya kita buat dari sini itu akan berpotongan. Ya, nah titik potongnya tersebut itu kita buatkan garis. Ya, dari ujung dari titik potong di sini kita buat garis ke ujung daripada garis yang sudah kita buat, begitu juga dengan garis yang ini. Maka terbuatlah segitiga sama sisi. Oke, cara lain untuk membuat segitiga konstruksi geometri segitiga sama sisi yaitu dengan bantuan penggaris segitiga siku-siku. Terutama adalah penggaris segitiga siku-siku sudut 60 30. Nah, yang pertama yang ingin kita buat yaitu adalah menentukan panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut. Berapa panjangnya? Ya, setelah kita menentukan panjangnya, kita membuat garis salah satu sisi dari segitiga sama sisi tersebut. Ya, setelah membuat salah satu sisi dari segitiga sama sisi, kemudian kita ambil penggaris segitiga siku-siku, buat garis yang sudutnya 60 derajat. Ya, dengan bantuan penggaris segitiga, penggaris T, ya, kita sanggah
penggaris segitiga siku-sikunya, kita buat garis yang sudutnya 60 derajat melalui ujung kiri dari garis yang sudah kita buat. Di sini ya, ujungnya di sini. Nah, kemudian selanjutnya, langkah berikutnya adalah sama, yaitu membuat garis yang melalui ujung kanan daripada garis yang kita sudah buat. Nah, sudut garis yang kita buat sama, yaitu 60 derajat. Ya, tuh. Nah, setelah kita membuat dua buah garis lagi, maka terbentuklah garis segitiga sama sisi. Ya, itu cara lain membuat membuat segitiga sama sisi dengan bantuan penggaris segitiga siku-siku. Sekarang mari kita bahas konstruksi geometris, yaitu segitiga siku-siku. Bagaimana cara membuat segitiga siku-siku. Ya. Nah, alat yang kita gunakan adalah jangka. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menentukan panjang sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. Kemudian salah satu sisinya yang lain atau salah satu sisi yang nanti membentuk siku-siku. Ya, berapa panjangnya? Salah satu sisi yang siku-siku itu kita tentukan panjangnya itu berapa. Kalau ini adalah yang sisi miringnya, panjang dari sisi miring segitiga siku-siku ini. Nah, kalau sudah kita menentukan panjang dari sisi miring dan salah satu sisi yang siku-siku, ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah dengan menggambar atau membuat sisi miring terlebih dahulu. Sisi miring dari segitiga siku-siku yang ingin kita buat. Panjangnya sama dengan yang sudah ditentukan. Buat garis, ya. Nah, kemudian setelah membuat garis sisi miring dari segitiga siku-siku, kemudian kita bagi dua garis miring tersebut, ya, atau garis yang kita buat ini. Ya, bagaimana cara membagi garis menjadi dua bagian yang sama? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Silakan dibuka lagi. Setelah membagi dua, ya, kemudian melalui titik pusat dari garis ini, ya, atau perpotongan antara garis sisi miring segitiga siku-siku dengan garis yang kita buat ini. Nah, kita buat busur, ya, yang jari-jarinya atau yang melalui ujung-ujung dari garis sisi hipotenusanya ini. Ya, itu kita buat busur. Ya, tentu jari-jarinya adalah setengah panjang dari hipotenusanya. Nah, setelah kita membuat setelah kita membuat busur bantu ini, nah, kemudian kita membuat busur bantu yang lainnya yang jari-jarinya itu sama dengan panjang salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Ya. Ini diukur panjangnya berapa? Nah, melalui titik ini, ya, ujung kiri dari garis hipotenusa, kita buat busur. Nah, memotongkan busur yang sudah ada. Ya, nih. Nah, kalau sudah terbuat busur tersebut, memotong di busur yang sudah ada, maka kita tinggal membuat garis melalui titik potong dari kedua busur bantu yang kita buat di sini. Tarik garis. Itulah segitiga siku-siku yang ingin kita buat. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat
segitiga siku-siku di mana sisi-sisinya, baik sisi miring maupun sisi yang membentuk sudut 90 derajat, itu sisi-sisinya itu ditentukan panjangnya. Jadi semua sisi-sisinya itu ditentukan panjangnya. Ya, panjang A, panjang B, panjang C. Ya, ini tentu C ini adalah sisi miringnya, hipotenusanya. Ya, panjangnya sudah tertentu semua sisi-sisinya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat garis yang merupakan sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku. Ya, nih. Nah, kemudian dari ujung, salah satu ujung dari sisi hipotenusa ini kita buat busur yang panjangnya sama dengan sisi yang lainnya. Ya, salah satu sisi yang lainnya. Dalam hal ini adalah A. Ya, A. Kita buat busur bantu. Setelah kita buat busur bantu, kemudian kita buat busur bantu lagi dengan pusat di ujung kanan dari sisi hipotenusa segitiga siku-siku yang jari-jarinya sama dengan B. Ya, kita buat busur bantu, kita potongkan dengan busur bantu yang pertama tadi. Titik potongnya itu ya kita gunakan untuk membuat garis. Maka garis garis A dan garis B terbentuk. Ini adalah sisi hipotenusanya. Garis A dan garis B itu adalah sisi yang saling tegak lurus atau sisi yang siku-siku. Nah, sekarang kita disuruh membuat segitiga sama kaki. Ya, di mana sisi-sisinya itu sudah ditentukan berapa panjangnya. Ya, ini kita membuat dengan bantuan jangka lagi. Ya, ini adalah alas dari segitiga sama kaki, panjangnya ditentukan. Nah, kemudian ini adalah sisi dari kaki-kakinya yang harus sama panjang. Ya, segitiga sama kaki itu berarti kaki-kakinya sama panjangnya. Sisi kakinya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat alas, garis alas segitiga sama kaki tersebut. Nah, garis ini harus sama panjang dengan panjang yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian setelah membuat garis alasnya, kemudian kita membuat busur bantu. Yang titik pusatnya adalah di salah satu ujung dari garis alas di sini. Ya, atau sisi alas dari segitiga sama sisi. Kemudian dari ujung satunya lagi kita buat busur lagi. Nah, inilah titik potongnya. Dari titik potongnya itu kita kemudian tarik garis. Nah, inilah segitiga sama kaki yang ingin kita buat. Konstruksi selanjutnya adalah persegi atau sering disebut dengan segi empat sama sisi. Nah, untuk membuat konstruksi geometris persegi ini kita butuh bantuan yaitu alat berupa segitiga siku-siku. Ya, tuh. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan berapa panjang dari sisi-sisi dari bangun persegi tersebut. Ya, nah setelah menentukan, kemudian kita buat salah satu sisi tersebut. Ya, kita buat salah satunya, kita gambar. Nah, kemudian dari gambar atau dari garis salah satu sisi persegi tersebut,
kita buat garis dengan menggunakan bantuan penggaris siku-siku yang 45 derajat. Dari ujung-ujungnya kita buat garis dengan sudut 45. Ya, kalau sudah dibuat garis tersebut, kemudian langkah berikutnya adalah membuat garis yang tegak lurus dengan garis yang sudah ada tadi. Ini ya, buat garis yang tegak lurus yang 90 derajat. Nah, garis ini akan memotong garis yang sudah ada, yang sudutnya 45 derajat tadi. Ini berpotongan di sini. Nah, dari titik potong ini kita buat garis lagi. Kita hubungkan titik potong tersebut. Nah, maka terbentuklah suatu bangun atau konstruksi geometri persegi atau segi 4 sama sisi. Selanjutnya adalah membuat bangun persegi dalam lingkaran. Ya, jadi sisi-sisi dari bangun persegi itu ditentukan oleh lingkaran, diameter lingkaran. Ya. Nah, langkah pertama adalah tentu dengan membuat lingkaran tersebut. Ya, lingkaran. Setelah membuat lingkaran dengan bantuan, sekali lagi dengan bantuan garis siku-siku yang sudutnya 45, kita buat garis diagonal dari bangun persegi tersebut. Ya, melalui titik pusat dari lingkaran yang sudah ada. Ini 45 derajat, 45 derajat. Nah, kemudian garis diagonal dari bangun persegi yang kita buat dengan sudut 45 derajat itu berpotongan dengan lingkaran yang sudah ada. Nah, dari titik potong tersebut, kita kemudian buat sisi-sisi dari bangun persegi tersebut. Nah, sekarang adalah bangun persegi, tetapi posisinya berada di luar lingkaran. Ya. Ini lingkarannya dengan bantuan penggaris segitiga siku-siku ini. Ya. Langkah-langkahnya hampir sama dengan bangun persegi yang berada di dalam lingkaran. Coba diperhatikan gambarnya tersebut. Oke, ini ya, saya tidak menjelaskan detail lagi. Nah, inilah bangun persegi yang berada di luar lingkaran yang ingin kita buat. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak. Untuk sahabat semua, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.